train 張ってのストーリー抱いてあてもなくさまよい続けた滲んだ New World It's only just begun 今始まりの Life This is where tomorrow brings a new game It's time to learn the pain It's game Ready for Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang jaringan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansi Ananta dari kelas 12 PGJ 1. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jenis-jenis jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer secara umum adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer melalui media komunikasi untuk melakukan komunikasi data satu dengan yang lainnya. Nah, dalam jaringan komputer memiliki beberapa jenis, dari jaringan yang sederhana sampai jaringan yang mencakup secara luas. Silakan simak apa saja jenis-jenis jaringan pada komputer di bawah ini. Jenis jaringan komputer. Pertama, PAN, Personal Area Network. Jenis jaringan komputer PAN adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak tidak terlalu jauh. Biasanya jenis jaringan yang satu ini hanya berjarak 4-6 meter saja. Jenis jaringan ini sangat sering kita gunakan, contohnya menghubungkan HP dengan komputer. Yang kedua, LAN, Local Area Network. Jenis jaringan LAN ini tidak sering kita temui di warnet kampus, sekolah, ataupun perkantoran yang membutuhkan hubungan atau koneksi antara dua komputer atau lebih dalam satu ruangan. Yang ketiga, MAN, Metropolitan Area Network. Jenis jaringan komputer MAN ini adalah suatu jaringan komputer dalam satu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan satu lokasi seperti sekolah, kampus, perkantoran, dan pemerintahan. Sebenarnya jaringan MAN ini adalah gabungan dari beberapa jaringan LAN. Jangkauan dari jaringan MAN ini bisa mencapai 10-50 km. Yang keempat, WAN, Wide Area Network. WAN adalah jenis jaringan komputer yang mencakup area yang cukup besar. Contohnya adalah jaringan yang menghubungkan suatu wilayah atau suatu negara dengan negara lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjas Setiawan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Hanti Ananta. Pemanfaatan dari komputer dan internet. Manfaat dari komputer secara umum. Manfaat dari jaringan komputer secara umum adalah saling bertukar data atau informasi secara langsung. Bisa memanfaatkan secara bersama perangkat yang terpasang pada komputer lain. Memungkinkan mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Manfaat jaringan komputer dan internet sangat dirasakan. Kehadiran jaringan komputer dan internet dirasakan sebagai kebutuhan pokok untuk memperoleh informasi dan kemudahan berkomunikasi bisa dirasakan melalui manfaat dari komputer dan internet. Kebutuhan akan komunikasi melalui jaringan komputer dan internet semakin meningkat dan pesat. Saat ini di setiap instansi pemerintah, swasta bahkan instansi non formal memerlukan jaringan komputer dan internet. Manfaat jaringan komputer jika dibandingkan dengan penggunaan komputer secara stand-alone atau komputer tidak terhubung dalam jaringan, tentunya jauh berbeda dari segi manfaatnya. Manfaat jaringan komputer secara khusus. Di bawah ini kita bisa melihat manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Dalam bidang usaha, manajemen metode yang harus diterapkan. Penghematan dalam manajemen perlu dilakukan untuk menghindari adanya kebangkrutan akibat kurang efisien dalam mengolah sumber daya. Manfaat jaringan komputer membantu mempertahankan informasi agar up to date dan aman. Dalam jaringan komputer atau internet, tempat penyimpanan data tersebut atau disebut dengan server adalah hal yang harus dimiliki guna keperluan pengolahan secara berkala dalam hitungan detik. Selain melayani data yang selalu update, server juga bisa mengontrol dan membatasi para pengguna yang ingin mengakses data sewaktu data sedang dalam proses di server. Jadi dengan server, orang lain tidak memiliki hak akses, tidak bisa mengambil, mengedit, dan menghapus data sembarangan. Dengan server juga data setidaknya bisa aman dari kehilangan akibat virus.
Manfaat jaring komputer membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royhan Umam. Saya dari kelas 12 TKJ 1. Saya ingin mempresentasikan hasil karya kelompok 12 TKJ 1. Pertama, manfaat pada macam-macam jaringan komputer, baik LAN, MAN, dan WAN atau internet, memungkinkan transfer data dari klien satu ke klien yang lain bisa dilakukan dengan cepat sehingga menghemat waktu dan biaya. Manfaat jaringan komputer memungkinkan pembentukan komputer kerja workload dapat berkomunikasi secara efisien. Aplikasi pada jaringan komputer memungkinkan penggunaan surat elektronik yang cepat sampai pada tujuan hanya dengan hitungan detik. Aplikasi komunikasi lainnya seperti fasilitas chatting dan teleconference memungkinkan komunikasi virtual dengan percakapan dan tatap muka. Memungkinkan komunikasi virtual dengan percakapan tatap muka secara langsung. Jaringan komputer membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Dengan manfaat jaringan komputer dan internet, jarak bukanlah kendala dalam sebuah bisnis. Layanan akses secara online, misalnya dengan menyediakan sebuah website atau aplikasi program jarak jauh, sehingga dapat membantu usaha dalam melayani pelanggan yang kau kerja. Perusahaan di atas adalah beberapa manfaat jaringan komputer dan internet secara umum dirasakan. Penggunaan jaringan komputer dan internet sudah memasuki segala sisi kehidupan. Kemudahan memperoleh data dan informasi hanya dengan klik, kita akan dapat merasakan manfaat jaringan komputer. Pengertian topologi jaringan. Ada beberapa macam pengertian topologi jaringan. Adalah suatu teknik untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya, yang merangkai menjadi sebuah jaringan, di mana penggunaan topologi jaringan didasarkan pada biaya, kecepatan akses data, ukuran maupun tingkatan konektivitas yang akan mempengaruhi kualitas maupun efisiensi suatu jaringan. Topologi jaringan komputer yang banyak digunakan saat ini antara lain adalah topologi bus, topologi ring, dan topologi star. Masing-masing jenis topologi ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Tirta dari 12 TKJ 1 akan melanjutkan presentasi dari saudara Rehan Umam, yaitu macam-macam topologi jaringan komputer. 1. Topologi bus. Jenis topologi bus ini menggunakan kabel tunggal. Seluruh komputer saling berhubungan secara langsung hanya menggunakan satu kabel dan diletakkan menggunakan T-connector. Untuk memaksimalkan penggunaan jaringan ini sebaiknya menggunakan kabel fiber optik karena kestabilan resistensinya sehingga dapat mengirimkan data lebih baik. Kelebihan topologi bus. 1. Untuk dikembangkan. 2. Memerlukan kabel yang banyak. 3. Hemat biaya pemasangan. Kelemahan topologi bus: tidak stabil. Jika salah satu komputer terganggu, maka jaringan akan terganggu. 2. Tingkat deteksi kesalahan sangat kecil. 3. Sulit mencari gangguan pada jaringan. 4. Tingkat lalu lintas tinggi atau sering terjadi antrian data. 5. Untuk jarak jauh diperlukan repeater. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pojen Firly akan melanjutkan presentasi dari M. Denny Tirta. 2. Topologi ring. Jenis topologi ring ini seluruh komputer dihubungkan menjadi satu membentuk lingkaran ring yang tertutup dan dibantu oleh token. Token berisi informasi yang berasal dari komputer semua yang akan memeriksa apakah informasi tersebut digunakan oleh titik yang bersangkutan. Jika ada, maka token akan memberikan data yang diminta oleh titik jaringan dan menuju ke titik berikutnya. Seluruh komputer akan menerima
Setiap sinyal informasi yang mengalir informasi akan diterima jika memang sudah sesuai dengan alamat yang dituju, dan sinyal informasi yang akan diabaikan jika bukan merupakan alamatnya sendiri. Dengan kata lain, proses ini akan berlanjut terus hingga sinyal data diterima di tujuan. Kelebihan: 1. Jika menggunakan banyak kabel. 2. Tingkat kerumitan pemasangan rendah, mudah instalasi, tidak akan terjadi tabrak data, mudah dirancang. Kekurangan: apakah kesalahan jaringan, sulit untuk dikembangkan. Jika salah satu titik jaringan terganggu, maka seluruh komunikasi data dapat terganggu. 3. Topologi star. Pada topologi jenis star ini, setiap komputer langsung dihubungkan menggunakan hub, di mana fungsi dari hub ini adalah sebagai pengatur lalu lintas seluruh komputer yang terhubung. Karena menggunakan proses pengiriman dan penerimaan informasi secara langsung, inilah yang menyebabkan jam pemasangan juga tinggi. Kelebihan: deteksi kesalahan mudah dilakukan, perubahan stasiun mudah dilakukan dan tidak mengganggu jaringan lain, mudah melakukan kontrol, tingkat keamanan tinggi, dan fleksibel. Kekurangan: 1. Menggunakan banyak kabel, ada kemungkinan akan terjadi tabrakan data sehingga dapat menyebabkan jaringan lambat. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Jaringan memakai biaya tinggi. Jika titik komputer pusat terjadi gangguan, maka terganggu pula seluruh jaringan. Peralatan jaringan komputer, device yang dibutuhkan dalam pembangunan jaringan komputer. 1. Perangkat keras. Untuk jaringan komputer atau LAN atau Local Area Network sederhana mengandung beberapa komponen atau perangkat keras yang sangat penting dan merupakan kebutuhan utamanya. Nama saya Ardianto dari kelas 12 TKJ 1. Ingin melanjutkan presentasi dari saudara Ojan. Beberapa komputer untuk workstation, NIC, wireless LAN, hub atau switch yang mendukung switch wireless, kabel UTP, kabel telepon, konektor RJ45 dan RJ11, VDSL, converter, UPS jika diperlukan. Peralatan tersebut merupakan kebutuhan dan standar yang harus ada untuk sebuah jaringan komputer. Kemudian, apabila jaringan komputer di kantor Anda akan ditingkatkan atau lebih besar lagi, harus ditambah beberapa hardware lain seperti repeater, WG, router, gateway. Seperti telah dijelaskan di atas, komponen jaringan misalnya untuk warnet atau jaringan di kantor yang hanya melibatkan beberapa gedung perkantoran yang jaraknya antara 100 sampai 1000 meter serta memiliki node sekitar 10 sampai 200 unit komputer. Dengan beberapa komponen tersebut, Anda sudah bisa membangun jaringan. Untuk mengetahui masing-masing komponen tersebut, berikut akan dijelaskan secara singkat dan sederhana. NIC Network Interface Card. Yang saya maksud NIC dalam buku ini adalah kartu jaringan atau LAN, card yang berupa papan elektronik yang nantinya ditanam atau dipasang di setiap komputer yang akan dihubungkan ke suatu jaringan. Jaringan ini tidak terbatas pada LAN, Local Area Network saja, bisa juga bulk group. Sesuai perkembangan teknologi, khususnya jaringan, saat ini banyak jenis dan merek kartu jaringan. Namun demikian, ada 3 hal pokok yang perlu diketahui dari kartu jaringan atau NIC ini, yaitu tipe kartu, jenis protokol, tipe kabel yang didukungnya. Contoh, tipe NIC. Sesuai perkembangan komputer, PC, dan mainboardnya, maka tipe slot atau expansion slot juga bermacam-macam, mulai ISA, PCI, dan EGP. Namun untuk kartu jaringan ini saya hanya menjelaskan 2 tipe saja, yaitu PCI dan ISA.